Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6652 Putramu Mirip Ibunya. Waktu terus berlalu, seluruh kekuatan yang diambil dari Istana Suci Tujuh Alam telah dialihkan ke tangan Jie Tianran. Melihat kekuatan luar biasa dari zaman para dewa, Jie Tianran tidak sebahagia yang dia bayangkan. Meskipun kekuatan ini tampak dahsyat, dia belum bisa memahami efek spesifiknya saat ini. Jika tidak memiliki kegunaan praktis, maka kekuatan ini seperti sebuah karya seni yang indah dipandang, tetapi hanya bersifat dekoratif. Selain itu, baik Sungai Surgawi Totem maupun Sungai Surgawi Laut Abadi memiliki banyak formasi dan ada juga mata formasi. Hal ini membuat Jie Tianran semakin gelisah. Senior, bagaimana menurutmu? Apakah kekuatan ini perlu diredam oleh serangkaian formasi sebelum dapat menunjukkan potensi sebenarnya? Jie Tianran bertanya kepada orang yang berada di dalam tubuhnya. Itu memang mungkin, tapi bahkan aku pun tidak bisa mengatakan formasi seperti apa yang dibutuhkan untuk meredam kekuatan ini, iblis tua di dalam tubuh Jie Tianran menjawab. Mungkinkah ini merupakan formasi yang melekat pada kekuatan dari zaman para dewa ini? Jie Tianran bertanya lagi. Apakah maksudmu bahwa pembentukan mata formasi dari dua sungai surgawi itu bukan hanya sekadar bentuk, tetapi benar-benar dapat diaktifkan? Yang ada di dalam Jie Tianran balik bertanya. Junior ini tidak dapat memahaminya, jadi saya meminta bimbingan Anda, senior. Bagaimana menurutmu, senior? Jie Tianran bertanya. Mungkin tidak, jangan terlalu dipikirkan. Formasi susunan yang menutupi sungai surgawi itu mungkin hanya tabir asap, dan jangan berasumsi bahwa dunia mata formasi ini akan sangat berguna hanya karena Chu Feng datang ke sini. Apakah kamu sudah lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Jangan biarkan cucumu memengaruhi dirimu, kata iblis tua dalam tubuh Jie Tianran. Apa yang Anda katakan benar sekali, senior. Jie Tianran menyetujui secara lisan, tetapi kegelisahan batinnya tetap tak berkurang karena intuisinya dari spiritualis roh dunia memberitahunya bahwa segala sesuatunya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Yang tidak diketahui Jie Tianran adalah bahwa suara di dalam dirinya juga memiliki beberapa keraguan. Dia membantah bahwa itu adalah sebuah formasi karena dia tidak mengerti bagaimana cara mengendalikannya. Jika dia mengakui bahwa ini adalah sebuah formasi, itu sama saja dengan mengakui bahwa kemampuannya terbatas dan dia tidak dapat melihat tipu daya di balik formasi tersebut. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko bahwa mata formasi ini tidak berguna. Namun jauh di lubuk hatinya, ia bahkan kurang percaya diri daripada Jie Tianran, jadi ia hanya bisa berdoa dalam hatinya, semoga bukan sebuah susunan formasi. Sekalipun itu susunan formasi, semoga jangan sampai bocah kecil Chu Feng itu tahu cara mengaktifkannya, jika tidak, reputasiku akan anjlok. Pada saat yang sama, pasukan aliansi klan Chu juga menderita beberapa korban ketika mereka berhadapan dengan Istana Suci Tujuh Alam. Namun, sebagian besar pasukan berhasil mengekstrak kekuatan zaman para dewa dan berkumpul di dalam formasi inti Sungai Totem. Semuanya sudah siap sekarang, dan yang tersisa hanyalah menunggu Chu Feng. Pada saat ini, raut wajah Chu Feng akhirnya kembali normal. Ketika dia berdiri lagi, dia telah sepenuhnya menguasai 4 batasan ilahi dari teknik api jiwa. Apakah kamu sudah menguasainya? Melihat Chu Feng berdiri, Song Changsheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya, dia hanya bertanya untuk memastikan, karena dia bisa merasakan bahwa Chu Feng telah memahami informasinya. Secara khusus, terdapat kontras yang mencolok dengan muridnya yang masih dalam kultivasi, yang apinya bahkan belum sepenuhnya padam, kekagumannya pada Chu Feng semakin mendalam. Jangan sebut-sebut nama Fei, bahkan muridnya yang lain, Xian Miao Miao,
tidak berada pada level yang sama dengan Chu Feng dalam hal pemahaman. Aku sudah menguasainya, hanya saja daya bakarnya terasa agak kurang. Jika saya menggunakannya dengan hemat, saya hanya bisa menggunakannya 3 kali, Chu Feng menjawab. Dia memang telah menguasainya dan memahami mengapa seni bela diri ini dapat digunakan oleh kultivator dewa sejati. Yang terpenting adalah daya bakarnya. Meskipun ia berhasil dalam kultivasi, tubuhnya tidak mampu menahannya, sehingga metode yang digunakan bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan lebih kepada kekuatan membara yang telah menyiksanya sebelumnya. Namun, kekuatan pembakaran pada akhirnya terbatas, itulah sebabnya Chu Feng mengatakan bahwa itu hanya dapat digunakan 3 kali. Setelah 3 kali penggunaan, seni bela diri ini tidak dapat digunakan lagi kecuali tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk melakukannya, yaitu Dewa Surgawi. 3 kali sudah cukup bagus. Percaya atau tidak, dengan kekuatan membara yang sama dari kalian berdua, muridku hanya mampu melepaskannya 2 kali? Selain itu, daya bakarnya berkurang secara signifikan, baik saat terpisah dari tubuhnya, menyatu dengan garis keturunannya, atau akhirnya disimpan. Mungkin hanya bisa digunakan sekali, tapi itu tidak penting. Aku mempelajari seni bela diri ini untuk menyelamatkan nyawaku setelah dia menggunakan teknik terlarang. Kemampuan untuk menggunakannya hanyalah bonus tambahan, kata Song Changseng. Setelah mendengar ini, Chu Feng juga bisa merasakan kekhawatiran Song Changseng terhadap Fei. Bagaimanapun juga, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda, senior. Jika tidak, saya tidak akan berdiri di sini dengan begitu bersemangat dan energi sekarang, kata Chu Feng. Chu Feng, sebenarnya aku sangat penasaran, jika aku tidak menunjukkan diriku, apakah kamu benar-benar akan bertahan? Song Changseng bertanya. Ya, kemampuan junior ini terbatas. Satu-satunya cara yang bisa kupikirkan adalah berbagi kekuatan api dengan kakak Fei, kata Chu Feng. Xian Miao Miao benar, kamu benar-benar orang yang setia dan berbakti. Ketika Song Changseng mengatakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bukan berarti saya seorang junior yang sentimental atau loyal, kakak Fei lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantuku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiri dan menyaksikan dia mati? Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang junior. Apa yang dikatakan Chu Feng juga merupakan pikiran sebenarnya. Maafkan kekasaran saya, tetapi bantuan murid saya kepada Anda adalah tulus, meskipun mungkin tidak sepenuhnya murni. Jangan biarkan usianya menipumu, dia tidak sematang dirimu. Dibandingkan kalian berdua, dia tampak lebih seperti junior. Dia pria yang sombong, begitu dia membual, dia akan melakukannya meskipun itu mengorbankan nyawanya. Jadi, sebelum Song Changseng selesai berbicara, suara Fei tiba-tiba terdengar. Tuan, tolong berhenti bicara. Nona Yuer masih di sini, berikanlah sedikit penghormatan kepada muridmu. Fei sudah membuka matanya, menyeringai lebar, dan wajahnya yang garang dan berkulit tebal bahkan sedikit memerah. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, cepatlah mulai berkultivasi, kau benar-benar mempertaruhkan nyawamu untuk hal yang memalukan. Song Changseng mendesaknya dengan tergesa-gesa, nadanya tidak hanya menunjukkan ketidakberdayaan tetapi juga serius. Berdasarkan pemahamannya tentang Fei, Fei tidak memiliki tingkat kendali yang sama seperti Chu Feng. Menghentikan kultivasi cinta di tengah jalan dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh dan merupakan tindakan yang sangat berbahaya. Apapun yang terjadi, kakak Fei telah banyak membantu saya, dan senior juga telah banyak membantu saya, dan saya akan selalu mengingat kebaikan ini, kata Chu Feng. Iya, Song Changseng mengangguk sedikit. Fei masih butuh waktu untuk berkembang, jadi aku akan tetap di sini dan mengawasinya. Silakan lakukan apa yang perlu kamu lakukan, kata Song Changseng. Kalau begitu,
Saya pamit, Chu Feng membungkuk. Xiao Yuer juga mendekat ke Chu Feng dan membungkuk kepada Song Changsheng dengan cara yang sama. Senior, Anda adalah orang paling bijak yang pernah saya temui. Saya harap lain kali kakak laki-laki saya menghadapi masalah, saya bisa bertemu Anda lagi, kata Xian Hai sambil tersenyum. Song Changsheng tersenyum tipis mendengar ini, tidak setuju maupun menolak. Kemudian, Chu Feng memimpin Xiao Yuer menuju mata formasi dunia sungai surgawi tersebut. Sementara itu, Song Changsheng menatap ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, senyum tipis teruk di bibirnya. Chu Xuanyuan, oh Chu Xuanyuan, dasar bajingan, kau memang telah memperanakan seorang putra dengan karakter yang sempurna, sepertinya dia mirip ibunya. Saat Song Changsheng mengucapkan kata-kata ini, di kejauhan, di sungai surgawi ke-9, seorang pria paruh baya berpakaian sederhana bersin. Dan kultivasi kita pun berakhir, mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.